Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di video kali ini aku bakalan ngejelasin tentang alat-alat apa aja sih yang ada di laboratorium kimia dan juga kegunaannya. Nah, di akhir video nanti semoga teman-teman semuanya dapat jadi paham gitu ya tentang kegunaan dari alat-alat laboratorium kimia ini. Baik, langsung saja. Oke, jadi ini yang pertama ada spatula. Spatula ini bahannya dari kaca atau bisa juga logam dan fungsinya itu untuk mengambil suatu bahan kimia yang bentuknya itu serbuk. Nah, di sini ada tabung reaksi juga. Tabung reaksi ini terbuat dari kaca dan fungsinya itu sebagai wadah atau tempat untuk mereaksikan suatu bahan kimia dalam volume yang sedikit. Nah, di sini ada pasangan dari tabung reaksi nih. Namanya adalah rak tabung reaksi. Nah, rak tabung reaksi ini terbuat dari besi atau bisa juga kayu dan fungsinya itu untuk tempat meletakkan tabung reaksi. Nah, di sini ada kaki tiga. Kaki tiga itu terbuat dari besi dan bentuknya itu seperti meja, cuman bedanya kalau kaki tiga itu kakinya hanya tiga dan fungsinya itu untuk menyangga kasa. Oke, next ada kasa Gauss. Kasa Gauss ini bentuknya persegi dan berfungsi sebagai alas peralatan laboratorium yang dipanaskan di atas lampu spiritus. Nah, misalkan kita akan memanaskan suatu bahan kimia yang terdapat di gelas beker atau Erlenmeyer. Nah, jadi kita meletakkan kasa Gauss ini di atas kaki tiga, selanjutnya baru yang di atas kasa Gauss ini diletakkan Erlenmeyer atau gelas beker seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada pembakar spiritus, terbuat dari kaca dan tutupnya itu terbuat dari plastik. Dan fungsinya adalah untuk membakar atau memanaskan suatu bahan. Next ada pengaduk. Pengaduk ini terbuat dari kaca dan fungsinya itu adalah untuk mengaduk ketika melakukan pelarutan agar suatu bahan itu dapat melarut dengan sempurna. Nah, di sini ada pipet tetes. Pipet tetes ini terbuat dari kaca dan juga karet di bagian kepalanya ini. Dan fungsinya itu untuk mengambil larutan dalam volume yang sedikit. Di sini juga ada termometer. Termometer itu terbuat dari kaca dan fungsinya itu untuk mengukur suhu dari suatu larutan. Next, di sini ada corong. Nah, corong ini terbuat dari kaca dan fungsinya itu untuk membantu kita ketika akan memasukkan suatu cairan ke dalam wadah. Nah, misalkan saja kita akan masukkan suatu cairan dari gelas beker ke dalam tabung reaksi. Nah, kita dapat menggunakan bantuan corong untuk memasukkannya agar tidak tercecer. Oke, jadi di sini ada pinset. Pinset ini terbuat dari besi atau stainless steel yang berfungsi untuk memindahkan objek pengamatan dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, selanjutnya juga ada cawan porselen yang terbuat dari porselin dan fungsinya itu untuk menaruh bahan yang dipanaskan dalam suhu yang tinggi. Selanjutnya ada Erlenmeyer. Erlenmeyer ini terbuat dari kaca dan fungsinya itu sebagai wadah atau tempat untuk mereaksikan suatu bahan. Nah, Erlenmeyer ini mempunyai variasi ukuran yang berbeda-beda. Misalnya ada 50 ml, 250 ml, dan sebagainya. Next, di sini ada gelas arloji. Gelas arloji itu berbentuk seperti lingkaran dan terbuat dari kaca yang fungsinya itu sebagai alat bahan kimia yang bentuk serbuk ketika akan ditimbang. Selain itu juga dapat digunakan sebagai penutup beker gelas ketika sedang melakukan reaksi. Oke, selanjutnya ada glass beker. Glass beker ini terbuat dari kaca dan fungsinya itu untuk menampung dan juga mencampur suatu bahan kimia. Pada bagian luar glass beker ini juga terdapat skala yang menunjukkan kapasitas dari glass beker tersebut. Next ada gelas ukur. Gelas ukur ini berbentuk panjang dan pada bagian bawah itu sedikit melebar yang berfungsi sebagai penopang agar gelas ukur itu tidak mudah tumpah. Nah, gelas ukur ini terbuat dari kaca dan fungsinya itu untuk mengukur volume larutan.
Nah, gelas ukur ini mempunyai variasi ukuran yang berbeda-beda, misalnya dari 10 ml sampai 1000 ml. Oke, next di sini ada hot plate. Hot plate ini terbuat dari besi dan fungsinya itu sebagai pemanas otomatis. Nah, hot plate ini hampir mirip dengan kompor listrik ya teman-teman. Next selanjutnya ada stirrer bar. Stirrer bar ini biasa kita sebut sebagai magnetic stirrer juga, dan fungsinya itu sebagai pengaduk otomatis yang dapat diatur kecepatannya. Nah, biasanya stirrer bar ini berpasangan dengan hot plate, yang mana ketika kita akan memanaskan suatu bahan, kita dapat mengaduknya secara otomatis menggunakan stirrer bar. Next, di sini ada mortar dan juga alu yang terbuat dari porselin dan fungsinya itu untuk menghaluskan suatu bahan kimia. Next, di sini ada labu ukur. Labu ukur ini terbuat dari kaca dan fungsinya itu untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Nah, labu ukur ini juga mempunyai variasi ukuran yang berbeda-beda ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada tabung Y. Tabung Y ini terbuat dari kaca dan fungsinya itu untuk mereaksikan suatu zat dalam sistem yang tertutup. Nah, sebagai contoh, kita dapat memanfaatkan tabung Y ini ketika akan mereaksikan kalsium karbonat dan juga asam klorida. Kita dapat menggunakannya. Next, ada penjepit. Penjepit ini terbuat dari kayu dan juga kawat yang fungsinya itu untuk memegang tabung reaksi ketika dipanaskan. Next, ada buret. Buret itu berbentuk panjang dan di bagian bawah itu terdapat keran yang dapat membuka atau menutup aliran. Buret ini terbuat dari kaca dan fungsinya itu untuk menampung larutan yang digunakan sebagai titran pada proses titrasi. Nah, biasanya buret itu sepasang dengan statif dan juga klem ya teman-teman. Nah, statif dan klem ini berfungsi sebagai menyangga buret. Selain untuk menyangga buret, statif dan klem juga dapat menyangga apapun alat laboratorium yang memerlukan bantuannya gitu. Selanjutnya ada molimot. Molimot ini merupakan alat peraga yang dapat menggambarkan bentuk dari molekul tertentu gitu. Oke, selanjutnya ada corong pisah. Corong pisah ini terbuat dari kaca dan di bagian atas itu ada penutupnya, sedangkan di bagian bawah itu terdapat keran yang mana dapat membuka atau menutup aliran. Corong pisah ini berfungsi untuk memisahkan larutan yang berbeda massa jenisnya. Jadi nanti massa jenis yang lebih besar itu akan berada di layar bawah, sedangkan layar atas itu massa jenis yang lebih rendah. Next, di sini ada labu pendingin. Labu pendingin itu juga biasa kita sebut sebagai kondensor, yang mana berfungsi untuk mengembunkan uap larutan pada proses distilasi. Nah, labu pendingin ini terbuat dari kaca dan bentuknya itu panjang. Di bagian sini ada ada lubang yang mana sebagai aliran masuk dan juga aliran keluar air. Oke, selanjutnya di sini ada lemari asam. Lemari asam ini juga biasa kita sebut sebagai fume hood dan berfungsi sebagai tempat untuk melakukan suatu reaksi kimia. Nah, jadi ketika kita akan melakukan suatu reaksi, maka kita dapat melakukan reaksi di lemari asam yang mana dapat membatasi kita dari paparan gas yang berbahaya gitu. Oke, di sini ada labu didih. Labu didih ini terbuat dari kaca dan fungsinya itu sebagai tempat untuk memanaskan larutan dan juga untuk menyimpan larutan. Next, ada centrifuge. Centrifuge ini berfungsi untuk memisahkan endapan dari larutannya. Oke, selanjutnya ada pelat tetes. Pelat tetes ini terbuat dari porselin dan berfungsi untuk tempat larutan pada uji asam basa. Next, di sini ada pipet gondok. Pipet gondok ini terbuat dari kaca dan fungsinya itu untuk mengambil larutan dalam volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. Next, ada kertas saring. Kertas saring itu berfungsi untuk proses filtrasi suatu zat cair.
Nah, kertas saring ini bukan dari sembarang kertas ya, melainkan kertas yang memiliki pori-pori yang sangat kecil. Next, ada neraca analitik. Neraca analitik ini berfungsi untuk menimbang suatu bahan kimia. Selanjutnya ada pH meter yang berfungsi untuk mengukur tingkat keasaman dari suatu zat. Jadi sebelum ada pH meter yang digital ini, kita menggunakan indikator kertas dan juga kertas lakmus. Nah, kertas lakmus itu ada dua warna, yaitu warna merah dan juga warna biru. Next, di sini ada corong Bahner. Corong Bahner ini biasanya dihubungkan dengan labu dan juga pompa vakum yang digunakan untuk menyaring. Nah, bahan yang digunakan untuk menyaring itu adalah kertas saring. Jadi, nanti kertas saring itu diletakkan di atas corong Bahner dan kertasnya itu dibasahi menggunakan aquades, yang mana digunakan untuk mencegah kebocoran pada awal penyaringan. Nah, cairan yang akan disaring itu ditumpahkan ke dalam corong dan akan dihisap ke dalam labu dari dasar corong yang berpori dengan pompa vakum. Next, ada piknometer. Piknometer ini berfungsi untuk mengukur massa jenis suatu larutan. Piknometer ini terbuat dari kaca dan biasanya itu terdapat variasi ukuran volume yang berbeda-beda. Nah, piknometer ini mempunyai tutup di bagian atasnya. Jadi piknometer ini alatnya udah valid gitu ya untuk mengukur massa jenis. Dan kita dapat mengukur massa jenis dengan menggunakan data yang diperoleh dari pengukuran piknometer. Oke, selanjutnya ada desikator yang terbuat dari kaca dan bentuknya itu mirip toples ya teman-teman. Jadi desikator itu berfungsi untuk menghilangkan air dan kristal hasil dari pemurnian. Selain itu, desikator juga berfungsi untuk mengamankan bahan-bahan yang tidak boleh terkena air. Next, ada barometer. Barometer ini berguna untuk mengukur tekanan udara. Nah, yang terakhir ada botol semprot. Botol semprot ini terbuat dari plastik dan fungsinya itu untuk menyimpan larutan atau zat cair. Jadi, pada bagian atas ini juga terdapat selang yang mana berfungsi untuk menyemprotkan suatu cairan. Nah, biasanya botol semprot ini digunakan untuk menyimpan aquades, yang mana berguna untuk membersihkan atau mencuci suatu peralatan medis atau peralatan laboratorium yang telah digunakan seperti itu. Oke, jadi itu tadi penjelasan dari aku tentang alat-alat apa aja sih yang ada di laboratorium kimia beserta kegunaannya. Sebenarnya masih banyak alat-alat yang belum aku sebutin, tapi tadi itu udah mencakup sebagian besar dari alat-alat yang sering aku temui gitu. Semoga video ini bermanfaat dan sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.